Kenapa? Jaga-jaga saya jadi presiden 2024. Masa lu musuhin gua? Panjang nih ketawanya. Seneng banget dia pengen jadi presiden. Mau keluar baik-baik. Orang mau makan. Ustaz, saya izin ke level lain. Ustaz, saya izin ke direct selling lain. Ngapa? Aduh ampun Pak Ustaz, saya perlu makan. Nggak apa-apa kan? Kan nggak apa-apa juga. Nggak semuanya bisa kayak Heru Kepaleo. Kayak Pak Heru Kepaleo nggak bisa. Nggak semua, wajar aja. Bahkan Pak Leo kan nyuruhin Heru. Masih ingat tadi ceritanya? Udah pergi sono, gue udah nggak punya apa-apa. Keluar tapi bye-bye gitu loh, jaga-jaga. Takut-takutnya Yusuf Mansur tuh jadi presiden gimana ntar? Apa yang jadi presiden? Malu ngomongin Yusuf Mansur. Nggak malu, seneng saya. Pokoknya kalau ngeliat orang lagi di bawah, hati-hati bos. Kalimat kita jangan ampe keluar yang jelek. Kenapa? Takut jadi raja. Mungkin begini ya menurut saya. Mungkin kalau misalkan si Jaman ini jadi presiden, ini udah ngincar nih. Ini orang-orang yang harus ditangkap nih. Ini orang-orang yang harus ditangkap nih. Mungkin kayak gitu mungkin. Mungkin pikiran dia jadi presiden itu untuk apa ya? Untuk melindungi diri dia dari semua atas kesalahan-kesalahan dia masa lalu mungkin ya. Tapi kalau Nabi Musa saya kebayang loh Nabi Musa 400.000 loh di samping kanan kirinya dia, di belakang dia. Sementara ke belakang Fir'aun udah makin kelihatan. Ditulis oleh Quran dengan sangat apik di dalam surah Asy-Syu'ara. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُغْرَقُونَ. Itu kan omongan orang, mati lo, hancur lo, binasa lo, oh kampret lo, bohong tuh pembohong lo, oh culas lo, tukang tipu lo, bla 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 bla. Terus saya mau jawab apa? Kelihatannya sama publik emang bener begitu, kelihatannya sama masyarakat emang kayak begitu. Yang cerita adalah orang-orang yang sampai nangis-nangis segala. Saya sampai nanya sama Fadil, ini orang beneran tuh ngaku belum dibayar, emang belum dibayar? Udah Pak Ustaz, itu udah dibayar dari kapan tahu itu. Nah itu kok ngakunya belum dibayar, sampai nangis-nangis, bikin video. Memvideokan rumahnya yang kecil, memvideokan rumahnya yang susah. Sedangkan saya kaya, saya seneng. Kok nipu orang susah kayak begini? What the fuck? Narasi apa yang dibangun? Sehingga orang-orang bilang, ulama besar nipu, ulama besar bohong, ulama besar sampai nyakitin orang, ulama besar nyakitin perempuan, bla bla bla. Apa iya gue bilang? Seriusan nih saya nipu. Bangsat kau. Ulama besar, nggak ada yang nyebut ulama besar kok. Kita ngomong Yusuf Mansur, selama ini saya reaksi nggak pernah bilang Yusuf Mansur ulama besar, nggak pernah bilang. Kalau misalkan almarhum Setali Jabir, nah itu ulama besar. Bukan cuma sekedar besar namanya, ilmunya besar juga, tapi badannya juga besar. Itu ulama besar. Kalau Yusuf Mansur kan, ya saya nggak pernah bilang karena emang faktanya buat saya dia bukan ulama, dia bukan ustadz. Faktanya dia sebagai pengusaha, tapi pengusaha yang menurut saya itu itu bermasalah usahanya, karena orang pengusaha yang menggunakan model multi level marketing ya itu pasti pengusaha bermasalah gitu. Buat saya dia pengusaha bermasalah, bukan ulama ya. Yang masih nganggep ustadz itu nanti kasih paham deh sama komentator ya. Oke lanjut. Teman-teman jalan aja ke pesantren Darul Quran. Pesantren Darul Quran tuh sekarang mungkin 50 mah ada kan. Waduh,
Apa saya titip nasi bungkus 1 biji gitu? Nih dari dulu itu jualannya apa saya nitip nasi bungkus, apakah kita buka laundry di sana, apa kita apa namanya tanah, apa bla 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 kayak gitu, apa kita nguntungin apa enggak, sebiji beras pun enggak. Yang selalu dijual kayak gitu itu masih 50 ya. Terus rumah Tafis yang 9.000 ada di mana-mana, kita nitip enggak 1 juta demi 1 juta yang apa namanya gratis yang saya santuni ya, apa ya saya lupa lagi, pokoknya gratis ini yang buat dia jadi amal dia saja. Diminta 5 juta aja untuk dipinjam sama Pak Fatur nggak ngasih. Ngomong kalau cewek-cewek ini ngemeng. Lanjut ya guys. Saya titip nasi bungkus 1 biji aja Bu. Biji Jamil. Iya Pak Ustadz. Kalau pagi makan nasi bungkus bikinan istri lah. Kan lumayan 3.000 orang tuh kumpul di Darul Quran Pusat Tangerang. Nah kalau gua untung cepet-cepet aja kan 300.000. Masa bikin nasi bungkus untungnya cepet? Enggak lah, kan bisa 1.000 untung. Jadi kalau 3.000 3 juta lah sebulan bisa cepet. Ada saya nitip Mama Jamil. Cepet mah buat dia bukan apa-apa loh. Kalau misalnya gini, kalau misalnya dikatakan 5 juta dulu, 5 juta, kalau kita anggap 20%-nya aja itu bayar 10 juta, kita anggap bersihnya aja 7 juta. 7 juta kali 10 juta itu berapa? 7 juta? Ya, maksudnya 7 juta kalau misalnya yang dari 10 juta itu 7 juta. Kali yang 5 juta, 20%-nya aja berapa? 20% itu 1 juta ya. 1 juta kali 7 juta berapa totalnya? Gak usah ngomongin yang 100 juta ya, pasti milih yang ini dong, milih yang paetan dong daripada yang kayak gitu. Itu buat kalau dalam ini apa ya, itu untuk apa ya, pencitraan dia mungkin kayak gitu ya. Tapi ya silahkan kalian simpulkan. Gak mungkin lah nyari yang 100 juta kalau yang gede-gede dia masih bisa. Dan mau aja yang gabung-gabung kayak gitu, bayar-bayar 10 juta dulu ya, kalau sekarang udah pada nggak mau, mustahil sekarang mah, karena sekarang udah pada tahu tuh. Lanjut ya. Nggak ada, emang nggak ada. Kebutuhan makan di pesantren Darul Quran kurang lebih 5-10 miliar rupiah 1 tahun. Ada saya nitip jual beli beras di situ. Jangan sekarung, 1 butir biji beras haram saya nitip. Lalu tiba-tiba narasi dibangun, nipulah, beginilah, begitulah, 12 juta, 10 juta, 5 juta, 36 juta, 100 juta. Yang benar lah. Itu baru 1 pesantren. Dan itu baru 1 item yang namanya makan. Belum seragam, belum barang cetakan, belum ini, belum itu. Yang paling gede mah tanah tuh, Mbak Dwi. Tanah yang paling gede Mbak Dwi. Ya kalau saya mau nitip gitu, Gopur, kita mau bebasin tanah nih 10 hektar. Berasa tuh kalau saya bilang titip ya buat keluarga gue cepet per tanah 10 hektar. Kecil dong 10 hektar cepet. Kalian tahu kasus batubara kan, itu 55 miliar. Kecil yang kayak gitu cepet. Ditantang mubahalah nggak datang, itu fakta ya. Fakta. Pengadilan sampai sekarang nggak datang juga. Gimana, suruh dia udah disomasi, diajak mediasi nggak mau. Faktanya kayak gitu. Ngapain nyari yang kecil-kecil 100 cepet atau 100 ribu atau 100 juta? Oh yang gede-gede bisa. Itu fakta ya. Kalau misalnya Yusuf Mansur itu nggak keberatan dengan omongan ini, datang mubahalah ketemu sama si Pak Nuroli sama Pak Jaini, buktikan kalau omongan dia benar. Terlibat nggak dia dalam hal itu? Ada nggak? Karena dia itu komisaris utama. Kalau bicara datanya ada, kalau bicara faktanya ada, masyarakatnya ada, uangnya ada, brosurnya ada. Nggak nyari yang receh lah. Ngapain 100, 200?
Ya elah, faktanya dia bisa nyari yang lebih banyak. Ini nyari apa ya? Ngasong atau nyok? Ya udahlah pokoknya itu ya. Oke lanjut teman-teman. Dan sekarang kita punya tanah berpuluh-puluh hektar, beratus-ratus hektar. Ada nitip itu 1.000-2.000, kagak bos. Kembali ini urat nih, urat. Kita wangi ntar bau, kita naik ntar turun, kita sukses ntar gagal. Urat. Iya. Urat. Ya nggak tahu lah. Mungkin yang dimaksud roda kali ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Begitulah. Kita maju ntar mundur. Udah ini masih close. Yang diperlukan kita strong. Anda nggak mampu bertahan di Petren, nggak apa-apa, tapi keluarlah baik-baik. Nggak ada hubungannya guys. Kita misalnya ini, saya install aplikasi, saya gabung aplikasi, itu juga nggak dianggap karyawan, terkecuali si siapa namanya, si Bu Anissa itu siapa, pokoknya itulah yang dianggap yang dia karyawan. Kayaknya nyindir dia, kayaknya bukan nyindir si usernya ya. Ngomong baik-baik gimana, orang udah baik-baik udah lama, diminta nagih nggak dibayar-bayar, malah katanya dicicil 1 juta dari sekian miliar. Baik-baik dari mana? Saya sendiri kalau misalnya jadi karyawan diperlakukan seperti itu nggak baik. Ustadz mana yang perlakukan orang seperti itu? Nggak ada lah. Yo, ngomong baik. Yuk lanjut lah. Kenapa? Jaga-jaga saya jadi presiden 2024. Masa lu musuhin gua? Anjang nih ketawanya. Seneng banget dia pengen jadi presiden. Mau keluar baik-baik. Orang mau makan. Ustaz izin ke level lain. Ustaz izin ke direct selling lain. Ngapa? Aduh ampun Pak Ustaz, perlu makan. Nggak apa-apa kan? Kan nggak apa-apa juga. Nggak semuanya bisa kayak Heru Kepaleo. Kayak Pak Heru Kepaleo nggak bisa. Nggak semua, wajar aja. Bahkan Paleo kan nyuruhin Heru. Masih ingat tadi ceritanya? Udah pergi sono, gue udah nggak punya apa-apa. Lah lagi menertawakan gitu, datang RCTI. Waduh setahun. Ini kayaknya apa ya? Orang ini nggak paham masa depan sama masa lalu. Ini ngomongin masa depan, yang ngomongin sekarang balik ke masa lalu. Nih lihat nih, 600 miliar, luar biasa. Lahir tuh dulu Sahrul Gunawan, Desi Ratnasari dan lain sebagainya. Tersanjung sampai jadi tersandung zaman dulu, sampai nggak inget lagi itu cerita aslinya gimana itu. Tukang bubur naik haji, udah nggak tahu lagi cerita aslinya kayak gimana, udah berseri-seri keluar, tapi bye-bye gitu loh, jaga-jaga, takut-takutnya Yusuf Mansur tuh jadi presiden gimana bentar. Harap banget jadi presiden ya. Kalau jadi presiden memang kenapa? Kita ngomong kebaikan itu, ngomong kebenaran itu nggak ngaruh mau bicara sama siapa aja. Ini negara hukum, negara demokrasi. Mau presiden benar dan presiden salah, biasa dikritik gitu. Kalau apalagi presiden salah, apalagi ini presiden kalau misalkan dia jadi presiden yang pernah menzolimi. Gue yang pertama demo, gue yakin gue demo, gue mobilisasi masyarakat, gue demo. Kalau gue ditangkap, dibilang aja sama polisi, ini buktinya. Polisi kan nggak bisa apa-apa. Presiden itu nggak dilindungi dari kejahatan loh, di impeachment nanti. Wah, belum. Sekarang nanti kalau presiden properties ada kasus kayak gini, mana bisa jadi presiden? Orang sedang kasus kok.
Nanti aja saya buktikan bahwa Yusuf Mansur akan mendapat kasus akan diputus bersalah. Nanti lihat aja tuntutan kita. Kalau misalkan enggak, dia jadi presiden, ya saya yang pimpin demo dong. Tentu saja saya pimpin demo, nanti saya mobilisasi, saya advokasi teman-teman yang jadi korban. Tenang aja, banyak jumlahnya. Kalaupun misalkan jumlahnya cuma 10 orang, ya saya berangkat demo tetap. Saya pakai bukti. Karena apa? Ya kesulitan emang harus dilawan. Ya nggak teman-teman? Yo lanjut. Ngarep banget jadi presiden. Malu ngomongin itu Mansur. Nggak malu, seneng saya. Pokoknya kalau ngeliat orang lagi di bawah, hati-hati bos. Kalimat kita jangan ampe keluar yang jelek. Kenapa? Takut jadi raja. Gue gini ya, lu jadi presiden, gue nggak mau mendahului takdir ya, nggak mau mendahului Allah. Ya silakan aja jadi presiden. Tapi gue nggak takut kalau Yusuf Mansur jadi presiden, nggak takut sama sekali. Gue demo aja dulu. Saya demo SBY, gak masalah, biasa-biasa aja. Yang namanya demo itu hak demokrasi. Takut terus dia mungkin begini ya menurut saya. Mungkin kalau misalkan si Jaman ini jadi presiden, ini udah ngincar nih. Ini orang-orang yang harus ditangkap nih. Ini orang-orang yang harus ditangkap nih. Mungkin kayak gitu mungkin pikiran dia jadi presiden itu untuk untuk melindungi diri dia dari semua atas kesalahan-kesalahan dia masa lalu mungkin ya. Kalau berpandangannya seperti itu, ya begitulah. Saya punya teman juga dulu punya kasus dengan tanahnya katanya mau diambil orang, itu sedang berada di peradilan. Dia nyalonkan anggota dewan agar bisa menang di pengadilan. Ngarapnya kayak gitu mungkin. Jadi dia bisa menindas orang lain setelah dia jadi presiden. Mungkin pikirannya seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak takut dong. Ngapain takut? Lanjut guys. Nabi Yusuf coba, siapa yang percaya bakal jadi raja? Di dalam sumur. Ngarep banget jadi Nabi Yusuf. Waktu dia ngomong, matahari 11 matahari, bulan dan 11 bintang akan sujud kepada aku. Ketika dia ngomong sama abahnya, ya abati. Ya abati. Mengenapa ya? Wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku kok punya mimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Abis cerita begitu bakal jadi orang gedean nih, bakal jadi orang besar. Ya Allah ya salam, masuk sumur tuh Nabi Yusuf. Siapa yang percaya? Itu tuh orang yang katanya bakal jadi wali kota. Alah, sekarang diusir dari kontrakan. Nah itu dia katanya yang mau jadi presiden. Saya nggak mau mendahului takdir. Ya silakan aja dia nyalon presiden, nggak punya partai. Terus ada gitu partai yang mengusulin dia? Nggak ada lah, mana berani. Yang orang dia punya banyak masalah, mau nyalonin wakil gubernur DKI misalkan gitu ya. Ada yang mau nyalonin? Nggak ada lah. PKS bunuh diri kalau PKS nyalonin dia. Mau? Nggak ada lah. Terus mau jadi nyalonin presiden lewat independen, silakan aja, nggak jadi masalah, nggak ada yang larang juga. Terus kalau misalkan ternyata ada partai baru yang nyalon Yusuf Mansur, waktu Giring diketawain sama Panji, saya juga ikut ketawa gitu. Bukan ngetawain Giringnya, tapi ngetawain stand up komedinya Panji. Nah ini si Jaman ini mau jadi presiden, boleh dong saya ketawa, tapi saya nggak mau melangkahi takdir ya, nggak mau melangkahi Allah ya. Bisa saja jadi, tapi saya juga nggak takut. Kenapa? Kalau dia jadi presiden mau dipenjarakan saya? Yusuf Mansur ini ya, bukan Yusuf Mansur ya, Jaman ini membandingkan dia dengan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kasih tahu, Nabi Yusuf itu anak soleh,
anak yang sangat baik pada tetangga, anak pengembala yang jujur, anak yang dirahmati oleh Allah, anak yang pokoknya punya kelebihan banyak. Nah, sementara si Jamal ini dia suka marah-marah. Dia suka marah. Saya dapat informasi dari Bu Ica waktu saya wawancara itu, dia bisa lihat ya. Si Jamal ini kan marah-marah sama dia. Nah, tadi itu gebrak-gebrak meja. Tahu sendiri kan. Nah, tadi dia bilang-bilang itu nyindir-nyindir orang sebagai Firaun. Kita dianggap Firaun gitu. Kita dianggap pengikut Firaun gitu. Ayolah, mana ada orang sekelas Nabi kayak gini. Terus mana ada kalau misalkan dia jadi presiden bakal amanah? Nggak mungkin lah. Mungkin amanah. Ya udah, lu nyalonin aja, lu zaman ini, lu nyalonin aja di presiden. Deklarasi aja. Nanti gua habisi deh. Sebelum ini habisi dalam kategori politik ya. Politik kan boleh menghabisi lawan dengan politik gitu. Ini silakan aja, gua habisi deh. Silakan. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Dia ngomong ele, nggak taunya besok jadi wali kota beneran. Yang ngomong ele itu kira-kira bakal dipakai nggak mau tuh wali kota? Gue nggak mau. Gue nggak butuh kalau dia jadi presiden. Gue dipakai nggak butuh. Ya teman-teman ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini cuma reaction ya, tapi saya ngasih sebenarnya dalam ini saya ngasih pendidikan. Saya ngasih tahu. Ini omongan Yusuf Mansur kan selalu absurd gitu ya, mengibaratkan kayak gitu. Tapi ya sama saya dibikin reaksi, dan saya juga pakai beberapa data yang maksudnya bukan data apa ya, pakai beberapa video yang saya ungkapkan masa lalu. Kita bisa lihat aja video-video saya yang terdahulu. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin video ini dibagi beberapa part, dan sebelum part lanjut ke 1 atau kedua ketiga, nanti mungkin ada masuk beberapa video, 1 atau 2 video yang mungkin akan dilewati video ini dulu. Mungkin di tengah-tengah video antara part 1 dan part 2, atau part 2 dengan part 3. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.